Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Payung 1, Bapak Haji Yudin Saifuddin, SPD MPD. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik CGP Angkatan 11, Ibu Neneng Hendriani MPD. Dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan sekalian yang pada hari ini sudah hadir untuk menghadiri pendampingan individu kedua saya dalam visi dan prakarsa perubahan di SDN Cipayung 1. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hari ini, juga kepada Bapak dan Ibu pengajar praktik pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita semua diberi sehat walafiat sehingga hari ini bisa berkumpul di sini. Dan shalawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW untuk sekolah ya, untuk perubahan di sekolah, perubahan baik di sekolah. Jadi sebagai calon guru penggerak kami ditugaskan untuk memberikan materi yang berhubungan dengan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Jadi apa yang sudah kami dapatkan harus kami imbaskan ke sekolah tempat kami mengajar. Dalam hal ini untuk tema materi pendampingan individu kedua hari ini yaitu visi dan prakarsa perubahan. Nah, untuk visi dan prakarsa perubahan ini mungkin mukadimahnya yang pertama tadi, visi itu apa, kemudian kenapa harus ada prakarsa perubahan di sekolah. Nah, visi dan prakarsa perubahan ini harus sejalan dengan pendidikan yang filosofinya berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Kita semua sudah belajar ya filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada siswa gitu ya, berpusat pada murid. Nah, ini profil saya sebagai calon guru penggerak dengan kepala sekolahnya Pak Haji Yudin Saifuddin, dan ini memperkenalkan dulu nih, ini pengajar praktik saya Ibu Neneng Hendriani MPD. Beliau adalah pengajar di SMA Negeri 4 ya, Cibinong, Semafor ya, biasa disebutnya Semafor. Beliau sudah mengedit dan mengarang sebanyak lebih dari 100 buku, kalau tidak salah seperti itu ya Bu ya, koreksi kalau salah. Jadi sudah lebih dari 100 buku dan di kepala sekolah dan mengajar praktik. Yang ketiga, pemaparan materi dan diskusi oleh CGP. Yang keempat adalah penutup. Untuk yang pertama, kita buka sama-sama, tadi juga sudah dibuka ya, tapi dibuka kembali untuk acaranya. Kita buka sama-sama dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatul iman wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya bangga sekali dengan saya bangga. Sudah baru 2 kali bertemu, kami terasa menjadi saudara. Dengan luar biasa. Ini suatu perasaan, tapi nggak perasaan yang aneh-aneh, enggak. Saya kalau ada perasaan yang aneh-aneh, pasti saya cepat beristighfar. Ya, cepat beristighfar. Karena kalau aneh-aneh itu bahaya Bu. Takutnya besok dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Nanti begitu saya terima sambutan, mudah-mudahan diterima iman Islam. Ya kan saya bingung. Ya, karena itu saya kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Bapak dan Ibu, pertama sekilas ini saya bahagia. Yang kedua, adik saya, anak saya, saudara ini masuk ke dalam kategori CGP ya Bu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah semuanya Bu ya. Semuanya dengan izin Allah. Tanpa izin Allah kita belum. Yang mencalonkan banyak Bu, kebetulan baru 1. Insya Allah nanti Bu Neneng itu sama Bu. Ini Bu Neneng kan itu Bu Neneng lagi ya, Neneng jadi gitu. Insya Allah nanti juga. Dunia maya. Nggak usah ini. Jadi makanya saya bilang tadi ini calon kepala sekolah laptop nih. Pak Soekarno apa Soeharto bukan bilang kayak gini. Iya, jadi begitu beres saya, aduh itu merah lihat itu sebagai tambah. Jadi motivasi. Iya. Kalau mikirin kerjaan lo ya Allah capek. Itu yang saya omong sama Bu. Bukan yang lain-lain, pengorbanan perasaan Pak, enak amat ya. Saya sendirian ini yang CGP, yang lainnya belum. Korban perasaan. Hilangkan itu.
ngobrol apa adanya, apa yang ada di hasil kita omongin aja bos. Bismillah, demi Allah. Allah demi Allah. Semua di sini akan mengingat apa yang mungkin jadi amanat dari Bapak kepada kami para guru, dan insya Allah berusaha untuk bukan hanya sekedar di teori, tapi kami juga berusaha pada prakteknya juga memenuhi insya Allah. Untuk acara sambutan yang kedua yaitu sambutan dari pengajar praktik CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Hendriani MPD. Kepada Ibu Nenek, Mama tidak suka. Saya izin di sini boleh kan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bapak Ibu sekalian, salam kenal bagi yang belum kenal. Berapa puluh tahun yang lalu saya pernah ada di sini. Tidak lama, cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan saya pernah jadi warga Cipayung 1. Dulu siapa? Zaman masih Pak Said. Masih ingat betul ruang kantor keluarga besar saya ini. Jadi bilang, kalau mau masuk surga yang gampang itu jadilah guru. Hanya guru yang seperti apa yang bisa membawa diri kita masuk surga. Nah, pesan mama waktu itu bilang, jalan menjadi guru itu bisa dibilang mudah, bisa dibilang susah. Susah ketika pena kita menentukan takdir anak salah. Waktu SD, saya nggak pernah berpikir bahwa nilai yang saya berikan di raport itu akan berpengaruh besar. Enggak, anak-anak itu senang kalau kita kasih bintang, dikasih 100 ya. Tapi kalau di SMA, itu luar biasa sekarang. Begitu juga di SMK. Saya pernah di SMK 16 tahun, di SMK 1 Cibinong. Saya mutasi di SMK. Di SMK, nilai yang kita berikan itu menentukan di mana dia akan bekerja. Pekerjaan yang sehalal apakah yang bisa dia peroleh. Karena ujiannya nanti itu tidak bukan ijazah, tapi kompetensi. Dan orang tua yang menyekolahkan anak di SMK, orang tua yang tahu diri, betul-betul sadar body bahwa anak dia kemampuannya memang sedikit. Jadi tidak mengubah paradigma orang tua. Yang tadinya orang tua berpikir nilai adalah segalanya agar bisa masuk perguruan tinggi negeri, ini diupayakan digiring bahwa pembelajaran bermakna itu yang lebih diutamakan. Karena masa depan kita, benar kata Bapak tadi, kita nggak tahu di titik mana kita berakhir. Pergulatan dunia juga udah jelas banget di Gaza seperti apa, dan di situ kita bisa memotivasi anak pembelajaran bagaimana yang harus diberikan. Pemerintah melalui program guru penggerak ini ingin sekali menciptakan, mewujudkan pemimpin pembelajar yang betul-betul bisa membawa anak selamat dan bahagia. Kalau dulu kan tujuan pemohon saya kepada Bapak Ibu semua kiranya berkenan membantu Ibu Nena dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban untuk CGP-nya. Ada sedikit banyak ilmu yang bisa Bapak Ibu ambil, barangkali bermanfaat, barangkali nanti ketika Ibu Bapak ikut CGP ada gambaran. Oh, dulu tuh kawan saya bikinnya seperti itu. Oh, kalau sekarang agak beda sedikit, minimal kita ada pijakan. Kalau yang masih baru sama sekali itu kebingungan mencarinya. Itu terjadi di GP1. Mereka dapat fasilitas di hotel-hotel, nggak di sekolah, dapat uangnya pun lebih banyak. Tapi mereka ngawang-ngawang. Makanya kalau dibandingkan kualitas GP1 dengan yang sekarang, ini tadi Bu Menah ngomong ke saya, Bu Neng kayaknya lagi kusut banget, banyak praktik sebagai pendamping. Itu on time belajar sampai bulan Oktober, semua modul, semua pekerjaan di laptop. Ya. Dalam diskusi, ayo yang belum tergerak untuk ikut pendidikan guru penggerak, mulai banyak cari tahu, mana tahu nanti kesempatan ya Bapak Ibu ya. Jangan menunggu apa itu namanya bintang jatuh. Kalau bintang jatuh mah kiamat gitu ya. Jadi bagaimana kita yang memantaskan diri kita belajar mumpung ada kesempatan, karena belajar mah nggak ada batas waktunya gitu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih pada Ibu Neneng Hendriani MPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 11 atas sambutan
kegiatan dan juga amanah yang disampaikan, yang insya Allah menurut Bu Neneng pembelajaran itu untuk siapa saja, jadi bukan hanya guru penggerak saja, setiap kita adalah guru penggerak. Ya, kita menggerakkan diri kita sendiri berarti kita sudah menjadi penggerak bagi diri kita sendiri, dan kita sebenarnya juga menggerakkan siswa-siswa kita gitu ya. Jadi label guru penggerak hanya ini aja ya, hanya mungkin label semata gitu, tapi sebetulnya label itu ada pada diri kita semua seperti itu. Untuk yang ketiga, pemaparan materi dan diskusi. Hari ini diskusinya yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah. Nah, yang pertama mungkin sebelum saya lanjutin ya, ini kayaknya teman-teman udah mulai ngantuk, kita tepuk semangat dulu kali ya. Ayo tepuk semangatnya, tapi ya tepuk semangat. Ya, sebetulnya buat ini aja ya, supaya membangunkan semangat kita nih mau memulai diskusinya, karena diskusi hari ini kayaknya lumayan cukup panjang juga ya, karena kita mulai dari visi nih. Coba kita belajar sama-sama nih ya teman-teman. Tujuan diskusi kita hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi lebih kepada tujuan hari ini tuh untuk siswa kita. Jadi kita apa nih yang mau kita perbaiki di pembelajaran kita kah, atau secara umumnya gitu, apa sih yang perlu kita perbaiki nih, perubahan apa gitu yang perlu kita perbaiki. Jadi kita di sini bukan merubah visi sekolah ya, visi sekolah beliau adalah pencetusnya. Jadi kita hanya bagaimana cara mungkin visi sekolah ini bisa tercapai gitu ya, seperti itu. Dan kalau misalnya dari visi sekolah ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu ditambahkan di bagian indikatornya, itu mungkin kita nanti akan tambahkan di bagian indikatornya. Untuk visi mungkin sudah dibuat oleh kepala sekolah. Nah, untuk pemulai, nah ini tentang visi ya. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, bagaimana kedepannya negara kita sehingga anak itu bisa terbentuk karakternya dengan baik, apa yang dituju seorang guru tercapai. Ini Bu Gina, Bu, hebat banget ya pendapatnya Bu Gina. Jadi visinya itu tentang Indonesia. Jadi kalau melihat Indonesia, bagaimana Indonesia besar, sejarah itu ya adalah tentang orang-orang yang ya cuma petani, terus juga anak-anak kecil,
suasana di desa dan lain sebagainya. Jadi dan Indonesia dibangun dari perintilan-perintilan yang kecil-kecil itu gitu. Toko itu kan hanya ada di puncak dan sedikit gitu, yang di bawah itu justru lebih banyak. Dan Soekarno ya itu merubah, dan dalam ilmu sejarah itu perubahan tuh dramatis seperti itu. Kalau kita belajar sejarah ya belajar hal besar, peristiwa besar, orang-orang besar, tapi seperti Reclap gitu misalnya, dia memotret sejarah itu bagaimana para petani misalnya, atau ada sosiolog itu yang mencatat bagaimana Islam Abangan, Islam di Mojokerto namanya, itu dia memotret gitu, sejarah tuh kayak gitu gitu. Ya mungkin dimulai dari diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita mau merubah sesuatu, maka dari siapa kita, meskipun kita petani, anak kecil, atau menurut kita mungkin peran kita kecil, tapi sebetulnya kalau peran yang kita anggap kecil tadi dikumpulkan akan menjadi peran yang nanti membangun suatu negara seperti itu. Nah, puisi tersebut tadi menunjukkan visi presiden pertama yang tadi seperti dijelaskan sama Bu Gina sama Pak Fauji ya, yaitu sebagai wujud ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Jadi Bung Karno menggambarkan visinya dalam puisi tersebut. Tadi Pak Fauji bilang digambarkan gitu ya, kalau visi itu berarti harus digambarkan, ada dokumentasi tadi ya. Pak Fauji mencontohkan tentang Islam di suatu tempat gitu, kemudian didokumentasiin ini Indonesia ini seperti ini gitu. Jadi visinya Soekarno tuh ada tergambar gitu di dalam foto atau dalam dokumentasi film tersebut. Jadi menggambarkan kalau visi memang harus kita dokumentasikan Bapak Ibu. Jadi harus kita bentuk nih seperti apa nih. Nah, seperti kita di sekolah nih. Kita kayaknya kebanyakan visi sekolah kalau ditanya, Bu, visi SDN Cipayung 1 apa ya? Kayak saya kemarin ketika ditanya, kebetulan Pak Saryanto hafal. Jadi saya nanya, Pak, visi SDN Cipayung 1 apa ya? Saya sendiri mengingat-ingat kembali agak lupa gitu ya. Jadi visi memang harus kita simpan gitu. Maksudnya artinya disimpan tuh kalau memang sudah ada, untuk kita mengingat itu harus kita pola, dipasang. Anak yang seperti ini. Nah, jadi visi kita bisa kita ingat kembali ketika kita melihat apa yang tadi kita gambarkan tadi, seperti Pak Fauji sama Bu Gina bilang. Ya, kalau menurut teman-teman visi itu apa sih? Ya tadi kita ngomongin visi ya, tapi kita nggak mukadimah dulu nih, visi apaan sih gitu ya? Vision ya, vision itu artinya apa ya? Melihat ya, vision itu berarti penglihatan ya, tapi penglihatan yang menuju ke arah yang mungkin masa depan ya. Vision itu penglihatan masa depan, artinya mimpi gitu ya. Jadi bisa juga ke belakang. ya, nomor 1, nanti baru nomor 2. Nomor 1 kita tempel, kita baca, baru kita ke nomor 2. Sambil kita nanti cari nih perubahannya. Enggak usah Pak. Bapak nggak lagi ujian Pak. Nggak usah nulis soal. Ya kalau udah selesai, sosialisasi. Nggak apa-apa Bu, ditukar warna juga nggak apa-apa, warna yang mana? Boleh semuanya bisa. Banyak biasa dong. Oh dia berurutan, ada ilmu pengetahuan teknologi, semuanya nih tiga-tiganya benar ya. Adab dan pendidikan karakter, mempunyai adab, disiplin, kerjasama dan gotong royong. Pendidikan karakter, satu. Sudah maksud diam-diam. Yo, time is over. Orang itu jadi Salah. Dia mah numpang dulu nih, kagak mau naruh sendiri. Beratan kata-kata. Beratan kata-kata. Oke, kita bahas kalimat rumpang yang terakhir nih. Kita warga sekolah ini yakin untuk memajukan kualitas pendidikan di sekolah. Ya, asik. Betul. Ini bagus ya. Pintar bersama, cerdas bersama, maju bersama. Kita
itu. Diferensiasi ya Pak? Iya, masuk tuh. Oh, habis belajar tuh diferensiasi. Langsung klik gitu ya. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan anak. Iya. Ya sekarang udah kondusif belum Bu? Belum. Memajukan pendidikan dan mengembangkan bakat peserta didik. Ini panjang nih. Mewujudkan visi sekolah dan memunculkan siswa yang bertakwa, beriman dan cerdas dengan karakter pelajar Pancasila sesuai cita-cita bangsa. Diferensiasi Bu, jadi setiap anak. Tadi kan ini visi pribadi kita ya, visi secara pribadi. Menurut teman-teman, visi kita secara pribadi dengan visi sekolah, apakah sudah sesuai? Klop. Sudah klop, sudah klop, Bu. Sudah klop. Beriman sudah ada. Beriman sudah ada, tampil sudah ada, mandiri sudah ada, dan berwawasan kebangsaan ada. Yang belum ini kan berbakat. Oh iya. Berarti yang tadi kita tulis sih teman-teman dengan visi sekolah kita sebetulnya sudah ya. Jadi tinggal bagaimana cara mewujudkannya gitu ya. Karena selalu diingatkan dan secara tampil dia masih kurang, terus menyelesaikan masalah itu juga masih belum, karena kan kalau dilihat dari keseharian ya, terus mungkin mandiri juga tetap harus lebih ditingkatkan lagi. basket dan lain-lain itu bisa menarik seorang orang tua itu bisa menarik ke sekolah sini untuk minat anaknya menjadikan anak yang sesuai dengan dia tujuannya bisa ke sini. jadi apa ya? Misalnya, nah ini yang untuk kalau kita membuat prakarsa perubahan dalam Bagja ini kan atau kita juga bisa melanjutkan komunitas belajar kita setiap bulan kan kita suka ketemu tuh. Nah teman-teman yang ini kan yang datang ke sini adalah ketua kombel kelas masing-masing ya. Nanti kalau di kelas masing-masing itu punya ide dari teman, misalnya Bu Ila dari sesama kelas 1, Bu Enda dari sesama kelas 2, Bu Dina dari sesama kelas 3 ditampung. Jadi di bulan berikutnya ketika kita pertemuan kombel, apa sih nih yang perlu kita perbaiki gitu, apa sih yang perlu kita selesaikan. Kayak kemarin Pak Saryanto menyelesaikan masalah Pakan Mono ya. Nah itu ditampung, di sharing gitu. Kira-kira penyelesaian dengan cara yang kemarin ada dampak negatifnya nggak ya? Dampak positifnya apa ya? Kita cari gali sama-sama supaya kejadian yang sama tidak terulang suatu saat nanti. Dan kalaupun misalnya terulang, penyelesaiannya lebih bijak lagi, misalnya seperti itu. Ternyata kayaknya kita perlu beli speaker kayak Pak Hoji tuh gitu langsung. Saya baru ngobrol kalian saya. Gitu kan, Bapak ngajak ngobrol ya kita ngobrol. Kok kayaknya benar-benar natural ya, nanti jalan keluar, mata dilihat di situ. Beneran jalan. Kalau memang pakai skenario ditulis dulu itu nggak mungkin gitu ya. Bapak Ibu hebat luar biasa banget. Ide-idenya banyak benar ya Allah. Kalau apa semoga dimudahkan ya. Amin. Saya bangga banget. Andaikan dulu semua guru-guru muda seperti ini kondisinya, pasti Cibinong lebih maju lagi. Luar biasa. Tetap semangat. Semoga Allah memudahkan. Amin. Ya, tepuk tangan lagi buat kita semua. Terima kasih Bapak. Saya bangga Bu, Sekolah sebesar ini akhirnya satu kan belum ada gitu. betul. Biasanya